Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Kalau kau pikir kerja di rumah sakit Amerika itu keren dan penuh gengsi, berarti kau belum pernah ngeliat aku. Namaku Hasan, umur 27 tahun, asal Ciamis. Aku ini bukan dokter, bukan juga perawat. Di rumah sakit tempat aku kerja, tugasku itu bantuin orang-orang pintar itu, ya nyusun obat, ngangkat barang, masukin alat bekas ke gudang, beresin ruang pasien, dan kadang ikut bantu bersihin muntahan pasien. Kalau cleaning service Naya lagi nggak nongol, aku kerja di St. Helen Medical Center di Chicago. Gedungnya gede, pendingin udaranya dingin banget, kayak sikap mantan waktu balikan ditolak. Tapi dari semua yang dingin di sini, nasibku yang paling beku, hari-hariku datar, tapi ya nggak pernah sepi. Tiap pagi aku jalan kaki dari apartemen kecil ke rumah sakit, jaket 2 lapis, celana bolong di kantong kanan, dan sepatu hasil diskon dari toko amal. Kalau jalanan becek karena salju meleleh, aku bisa kesandung berkali-kali. Tapi, aku nikmati saja. Toh katanya, orang sabar rezekinya lebar. Di rumah sakit ini, kebanyakan stafnya bule semua. Dokternya suster, bagian administrasi, semuanya kayak bintang sinetron luar. Wajahnya kinclong, giginya putih kayak casing iPhone baru, sedangkan aku kucel, rambut tebal nggak jelas modelnya, dan bahasa Inggrisku campuran Sunda dan keberuntungan. Pernah, waktu pasien bule bilang I feel dizzy, aku jawab, don't worry, I am Hasan. Padahal, maksud dia pusing. Aku kira dia nanya siapa aku. Awal-awal kerja, aku sempat minder, tapi lama-lama aku tahu, yang penting itu bukan seberapa jago ngomong, tapi seberapa tulus niat kita bantu. Pasien-pasien yang aku bantu malah sering engagek selfie, katanya aku funny and kind-hearted. Aku sendiri nggak tahu artinya apa. Tapi waktu mereka bilang itu sambil senyum, ya aku yain saja. Suatu hari, saat matahari masih malu-malu muncul, aku dapat shift pagi. Suasana rumah sakit masih sepi. Lorong-lorong putih bersih itu kayak lorong penjara kalau dilihat dari kacamata gaji. TKI. Aku bawa satu troli penuh obat buat disusun di rak farmasi. Jalannya pelan-pelan, takut berisik, tapi tetap aja. Rodanya bunyi krek-krek-krek, bikin aku nandek-nandek minta maaf ke udara. Lagi asik dorong troli, Suster Wendy nyamperin. Dia orang kulit hitam, yang suaranya kayak penyanyi jazz. Ramah, tapi tegas. Hasan, don't forget the expired syringes from room 203, okay? Aku langsung ngangguk, padahal baru paham setengah. Tapi karena kata-kata expired syringes udah familiar, aku nebak maksudnya itu suntikan bekas dari pasien. Dan bener aja, pas aku masuk ruang 203, di meja udah ada beberapa suntikan bekas yang harus disingkirin. Sambil masukkan suntikan ke plastik hitam, aku mikir, ini hidup kayaknya lucu juga ya. Dulu waktu kecil, aku takut sama jarum suntik. Sekarang tiap hari pegang. Tapi kalau dipikir-pikir, yang lebih nyakitin dari suntikan itu, ya kenyataan bahwa tabunganku di sini belum cukup buat beli sawah 1 petak pun di kampung. Selesai dari ruang 203, aku lanjut bersih-bersih ruang perawat, bantuin geser alat di lorong, dan ngobrol sebentar sama Pak Ramzi, cleaning service dari Bangladesh, yang logatnya mirip Upin Ipin. Kalau lagi ngerokok, hari-hari begitu terus. Tapi yang bikin aku betah adalah satu hal. Aku bisa bikin orang ketawa. Di tengah tekanan kerja,
stres pasien, dan rekan kerja yang suka nyinyir. Aku sering nyeletuk gak jelas. Kayak waktu ada pasien nanya, "Is this antibiotic strong?" Aku jawab, "Yes ma'am, strong like my ex when she moved on." Ngakak, aku juga ketawa, walau dalam hati masih nyesek. Kadang aku juga suka bikin plesetan nama alat medis. Termometer aku panggil alat ukur dosa. Karena makin tinggi angkanya, makin parah kondisinya. Atau alat tensi darah yang aku sebut alat cek jodoh. Soalnya kalau jantung deg-degan, tiap lihat suster cantik berarti ada rasa. Tapi yang paling aku hindari adalah dokter perempuan. Bukan apa-apa. Mereka itu cantik dan serius. Kombinasi yang bikin aku salah tingkah. Aku pernah satu lift bareng dokter tinggi semampai. Matanya hijau kayak lumut di sawah. Aku gugup banget. Sampai kepencet tombol semua lantai. Dia cuma senyum. Aku senyum balik. Tapi keringat dingin udah ngucur kayak disiram air sumur. Sampai suatu malam, nasibku berubah. Gara-gara shift lembur. Malam itu, suasana rumah sakit lebih sepi dari biasanya. Lampu lorong remang. Suara langkah kakiku nyaring. Kayak suara sandal jepit di masjid. Aku baru aja selesai masukin suntikan bekas ke gudang. Pas aku dengar suara perempuan. "Help. Help me." Suara itu datang dari arah kamar mandi wanita. Awalnya aku mikir, jangan-jangan itu suara setan. Yah, mana ada orang cewek jam 11 malam minta tolong di toilet. Aku langsung merinding, tapi juga penasaran. Dalam hati aku bilang, kalau ini kuntilanak bule, ya nggak apa-apa. Siapa tahu jodoh. Dan disinilah kisahku yang aneh dan tak masuk akal dimulai. Malam itu, jam 11 lewat sedikit, rumah sakit sudah kayak kuburan. Sepi, sunyi, cuma lampu emergency yang masih nyala. Lorong-lorong panjang, terlihat seperti jalan tak berujung. Aku baru saja selesai masukin suntikan bekas dari ruang 203 ke gudang medis. Sambil nyeret troli kosong, aku mulai mikir buat pulang dan rebahan di kasur, busa apartemen yang udah cekung tengahnya. Tiba-tiba aku dengar suara lirih dari arah kamar mandi perempuan. "Help. Help me." Aku berhenti. Telingaku berdiri, mataku langsung melirik kiri kanan. Suara itu gak keras, tapi jelas, bukan halusinasi. Jantungku langsung berdetak lebih kencang. Napas sedikit tertahan. Aku tengok arah suara. Dan yakin banget, suara itu dari dalam kamar mandi wanita. Awalnya, aku ragu buat jalan ke sana. Bayangkan saja, malam sunyi, lorong kosong, lalu ada suara perempuan minta tolong dari kamar mandi. Otak kampungku langsung mikir yang gak enggak. Jangan-jangan kuntilanak bule. Tapi karena penasaran, aku jalan pelen-pelen ke pintu kamar mandi wanita. Buka sedikit, kepala nyelonong masuk. "Halo?" tanyaku pelan. Takut suara terlalu keras malah manggil sesuatu yang gak diinginkan. "Ada orang? Tolong, saya terjebak di dalam." Suara itu panik. Alhamdulillah, itu manusia. Lega rasanya. Aku buka pintunya lebih lebar dan masuk. Pintu salah satu bilik kamar mandi tertutup. Dari dalam terdengar suara perempuan, nadanya cemas. Kunci pintunya macet, saya nggak bisa keluar. Aku buru-buru cek pintunya. Betul, kunci dari luar nyangkut. Aku coba goyangkan. Putar perlahan. Setelah 3 kali usaha dan 1 doa pendek, kunci berhasil dibuka. Pintu terbuka pelan. Dan, astaga, di depanku berdiri seorang perempuan tinggi. Rambut coklat agak-agak koken. Mata tajam, tapi lelah. Wajah cantik, tapi kusut karena stres. Pakaian dinas dokternya sedikit lecek. Dan yang bikin aku tercekat, perempuan itu bukan orang biasa. Itu Dokter Ana. Lengkapnya DR. Brianna Charlotte. Janda, bos rumah sakit ini, pemilik saham terbanyak, dan katanya kaya 7 turunan. Selama ini aku cuma lihat dia dari jauh. Paling banter sapa-sapa sekilas, tapi sekerong. Dia berdiri di depan aku. Dalam kondisi baru keluar dari bilik kamar mandi, matanya berkaca-kaca. Dan baunya wangi sekali. "Terima kasih," katanya sambil menarik napas panjang. Saya sudah terjebak dari jam 5 sore. Semua orang sudah pulang. Dan saya nggak bawa HP. Aku bengong. "Ibu, dokter kenapa nggak teriak dari tadi?" Dia nyengir kecut. "Teriak terus,
Tapi ruang ini kedap suara. Aku angguk-angguk. Walau sebenarnya nggak paham soal kedap suara. Yang jelas aku lega bisa bantu dia. Sebagai ucapan terima kasih, katanya tiba-tiba, ikut saya ke ruangan saya sebentar. Aku kaget. Dia jalan duluan. Aku buru-buru ikutin dari belakang. Sambil mikir, jangan sampai ini mimpi. Dalam hati, aku was-was juga. Jangan-jangan ini jebakan. Tapi kalau jebakan cinta, ya aku siap. Sampai di ruangannya, suasananya hangat. Ada lampu baca di sudut ruangan. Kursi kulit hitam, meja besar, dan lemari kaca penuh piagam. Dokter Ana duduk di kursi kerjanya. Lalu mempersilakan aku duduk. Aku ragu-ragu, tapi duduk juga. Saat aku duduk, tanpa sengaja aku sadar ada yang ganjil. Matanya Dokter Ana menatap ke arah celana bagian depanku. Lebih tepatnya, ke bagian saku depan sebelah kanan. Aku ikut nengok. Lalu, langsung panik. Di situ menonjol, besar, tegak, dan jelas terlihat dari luar. Aku langsung salah tingkah. Mukaku merah, keringat dingin mulai keluar dari leher ke punggung. Aku buru-buru narik jaket ke bawah, nutupin bagian itu. Dokter Ana malah bilang, "Apa itu di dalam celanamu? Kelihatan besar banget." Aku terdiam, deg-degan. Pikiran liar mulai muncul. Mau jawab salah? Nggak jawab makin salah. Itu bukan apa-apa, kataku gugup. Dia makin mendekat, tangannya nunjuk langsung ke bagian menonjol itu. Aku nyaris kejang. "Tunjukkan dong." "Saya penasaran," katanya dengan nada serius. Waduh, ini bukan waktunya mikir mesum, Has. Fokus. Akhirnya aku angkat tangan, nyeluk ke saku dan ngeluarin barang itu. Sebuah suntikan bekas yang tadi belum sempat aku taruh di troli karena buru-buru bantuin dia. Jarumnya besar dan udah tumpul. Bungkusnya masih ada. Plastiknya setengah robek ini yang tadi. Aku ambil dari ruang 203. Nah, ini dok, suntikan bekas. Tadi belum saya buang ke tempat limbah. Dokter Ana bengong 2 detik, lalu ketawa. Ketawa lepas, ngakak, sampai nyender ke sandaran kursi. Aku ikut ketawa juga, walau dalam hati masih deg-degan. "Maaf, aku kira tadi itu." "Ya sudahlah," katanya sambil mengusap matanya. "Maaf ya dok, saya kira tadi." Ya begitu. Suasana jadi cair. Ketegangan berubah jadi tawa. Dari situ, aku merasa ada sesuatu berubah. Dokter Ana, yang selama ini terlihat galak, ternyata punya sisi manusiawi juga. Dan mungkin dia juga kesepian. Malam itu aku pamit dengan perasaan campur aduk, dari panik, gugup, sampai lega dan sedikit berbunga. Aku jalan pulang sambil pegang suntikan bekas di kantong. Tapi yang terasa menancap di hati malah senyuman Dokter Ana tadi. Dan sejak saat itu, hidupku mulai masuk ke bab yang berbeda, bab yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sejak kejadian malam itu, suasana kerjaku di rumah sakit jadi agak aneh. Anehnya, bukan karena ada suara minta tolong dari kamar mandi lagi, tapi karena aku jadi lebih sering ketemu dan ngobrol sama Dokter Ana. Dan yang paling mengejutkan, dia yang sering nyapa duluan. Dulu, jangankan disapa, mau neger aja aku harus mikir 3 kali. Latihan napas dan nahan kentut. Tapi sekarang, setiap aku lewat lorong, dia bisa langsung nyapa dari jauh sambil senyum. Senyuman yang awalnya cuman aku lihat dari jauh, sekarang jadi sering mampir ke wajahku. "Good morning Hasan," katanya sambil lewat. Aku jawab, "Good morning, dok," sambil agak nunduk dikit, walau mataku sebenarnya pengen lihat senyum itu lebih lama. Awalnya aku pikir mungkin dia cuma basa-basi atau sekadar berterima kasih karena udah nyelamatin dia dari kamar mandi. Tapi lama-lama kok makin akrab. Kadang dia duduk di kantin saat aku lagi makan siang, ikat nimbrung, nanya ini itu. "Hasan, kamu udah berapa lama kerja di sini?" "Baru 2 tahun dok." "Itu juga sambil nabung. Siapa tahu bisa beli sawah. 1 petak aja cukup." Dia ketawa. "Lucu banget kamu. Sawah? Di Indonesia?" Aku angguk sambil nyuap nasi kotak. "Iya dok, sawah itu investasi masa depan, kata bapak saya,
Tanah nggak pernah bohong, nggak kayak mantan. Ana langsung ngakak. Jadi, kamu ini suka bercanda ya? Saya nggak bisa banyak gaya dok, tapi bisa bikin ketawa, dikit-dikit. Dari situlah, aku mulai sadar. Mungkin dokter Ana ini lagi butuh teman ngobrol. Meski dia bos besar, kelihatannya hidupnya sepi. Kadang aku lihat dia duduk sendiri di ruangannya, bengong sambil mandang keluar jendela. Kadang juga jalan sendirian, keliling lorong. Padahal nggak ada pasien yang harus dicek. Pernah suatu siang, dia manggil aku ke ruangannya. Hasan, kamu bisa bantu benerin lampu meja ini? Kabelnya kayaknya longgar. Padahal itu bisa aja dipanggil teknisi. Tapi dia pilih aku. Aku coba benerin soketnya. Tanganku nihalip-nayalip di bawah meja. Dok, ini kabelnya udah saya atur ulang. Coba nyalain. Lampunya nyala. Wow, kamu bukan cuma bisa ngurus obat, tapi juga listrik. Multitalenta kamu ya. Aku senyum sambil garuk kepala. Kalau di kampung, semua bisa asal niat. Mau benerin genteng, sampai ngusir ayam tetangga, saya pernah. Ana ketawa lagi. Hasan, kamu lucu. Tapi ada yang aku suka dari kamu. Aku langsung kaku. Apa ya dok? Kamu selalu tulus. Jarang orang kerja di sini yang masih bisa ketawa kayak kamu. Aku diam sebentar. Kalimat itu nggak aku jawab. Tapi rasanya dalam banget. Mungkin selama ini dia ketemu orang-orang yang semua terlihat sibuk, tapi hati mereka kosong. Sejak itu, interaksi kami jadi makin sering. Dia suka ngajak aku istirahat bareng di taman belakang rumah sakit, yang biasanya cuma dipakai buat pasien. Jalan pagi, dia duduk di bangku, aku duduk di sisi satunya. Kadang kami cuma ngobrolin hal remeh. Hasan, kamu suka film? Suka dok, tapi yang bisa ditonton gratis di HP. Soalnya wifi rumah tetangga nggak selalu stabil. Dia ketawa lagi. Setiap dia ketawa, matanya menyipit, bahunya naik turun, dan itu bikin aku makin nyaman. Aku mulai lupa kalau dia itu janda, dokter, bos besar. Yang aku lihat cuma seorang perempuan yang senang ngobrol dan gak pernah anggap rendah candaan kampungan. Tapi tentu saja, gak semua orang senang lihat kami akrab. Beberapa suster mulai pasang muka sinis setiap lihat aku duduk bareng dokter Ana. Ada yang bisik-bisik di belakang, bilang aku numpang beken. TKI sok akrab sama direktur. Halah, aku nggak terlalu peduli. Buat apa mikirin mulut orang kalau hati kita tenang? Tapi kadang memang risih juga. Apalagi pas dokter Ana mulai bawa aku ke rapat logistik. Hasan bisa bantu saran pengadaan alat. Dia tahu kebutuhan lapangan. Katanya di depan manajer lain. Aku duduk di sudut, keringat dingin, tangan di pangkuan, mulut kering. Saya cuma bantu-bantu biasa dok. Takut salah ngomong. Dia senyum. Kalau kamu salah, yang lain bisa bantu. Tapi pendapatmu penting. Semenjak itu, aku mulai dipanggil buat bantu diskusi barang logistik. Namaku disebut-sebut dalam rapat. Beberapa orang mulai hormat, tapi yang lain makin curiga. Satu sore, saat aku bersihin rak obat di gudang, Suster Wendy datang. Hasan, kamu hati-hati ya. Aku bingung. Hati-hati kenapa? Banyak yang ngomongin kamu. Mereka bilang, kamu deket sama dokter Ana karena mau cari status. Aku langsung berhenti gerak. Nggak bener itu. Saya cuma kerja biasa. Aku tahu, tapi dunia ini kadang nggak adil. Kamu cuma bisa buktiin lewat waktu. Sore itu, aku pulang lebih awal. Tapi kepala berat. Jalan kaki ke apartemen, sambil mikir, benarkah aku terlalu dekat? Apa ini semua salah? Tapi setiap aku ingat senyum dokter Ana, aku tahu, itu bukan karena status atau posisi. Itu karena kami sama-sama butuh ditemani. Dan mungkin, mulai saat itu, aku bukan cuma pegawai biasa di matanya. Hari itu suasana rumah sakit agak sumpek, bukan karena udara, tapi karena bisik-bisik yang makin lama makin tajam. Setiap aku lewat lorong, rasanya seperti ada mata yang nempel di punggung. Suster-suster yang biasanya ramah, sekarang cuma senyum tipis atau pura-pura sibuk buka clipboard. Kosong. Beberapa bahkan sengaja ngomong pelan, tapi cukup keras buat aku dengar. Si Hasan itu makin sering nongkrong sama bos. Yakin bukan modus?
Gak mungkin dia polos terus. TKI bisa naik kelas? Aneh aja. Aku pura-pura gak dengar. Tapi hati siapa yang gak nyesek? Aku kerja keras, gak pernah cari masalah. Niatku cuma bantu. Tapi sekarang orang malah mikir yang aneh. Aneh soal hubunganku sama dokter Ana. Padahal semua itu gak pernah direncanakan. Aku juga gak pernah mimpi bisa deket sama perempuan seperti dia. Tapi ya, kenyataan gak selalu ikut logika. Kadang hidupmu terbalik kayak troli rumah sakit. Susah dikendalikan, tapi tetap harus didorong pagi itu. Aku lagi bantu atur stok alat di ruang steril. Ruangan ini biasanya sepi. Cuma ada suara mesin kecil dan aroma alkohol yang bikin hidung terasa Aku sibuk nulis catatan stok ketika dokter Ana masuk. Hasan, katanya lembut. Aku refleks berdiri. Iya dok. Dia bawa 2 cup kopi. Dikasih 1 ke aku. Kopi pagi biar gak ngantuk. Aku ambil. Wah, makasih dok. Saya belum sarapan malah. Dia duduk di kursi pojok. Aku tadi lewat ruang rapat. Banyak yang ngomongin kamu. Aku berhenti minum. Iya, saya juga dengar dok. Tapi saya gak marah. Cuma sedih aja. Dia menatapku lama, wajahnya tenang, tapi matanya kelihatan capek. Saya juga sering digosipin dulu waktu baru cerai. Dibilang sombong lah, pelit lah, sampai dibilang punya simpanan. Tapi ya sudah, saya diam. Lama-lama juga hilang sendiri. Aku diam, lalu duduk di sebelahnya. Kalau saya sih, udah biasa dok. Di kampung juga dulu suka diledek, karena belum punya istri di umur segini. Dibilang gak laku, padahal ya bukan gak laku, cuma belum ketemu yang pas. Dia tersenyum. Menurut kamu, pasangan yang pas itu seperti apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bikin lidahku kelilit. Aku gak langsung jawab, aku mikir. Lalu aku bilang, yang bisa diajak ngobrol tanpa harus jaga gengsi, yang bisa ketawa bareng walau cuma bercandain nasi basi, yang kalau lagi bareng rasanya gak pengen cepet pulang. Dia pelan-pelan memalingkan muka, tapi aku tahu dia senyum. Tangannya mainin tutup cup kopi. Bibirnya bergerak kecil seolah menahan sesuatu. Hasan, katanya pelan. Kamu sadar gak? Setiap kali kamu ngomong, hati aku jadi tenang. Aku langsung menunduk. Dadaku ngegedor kayak ditabok dari dalam. Aku gak tahu harus jawab apa. Di kepala rasanya gaduh, tapi di luar cuma bisa senyum kaku. Waktu itu, ruang steril jadi ruang paling hangat sepanjang aku kerja di rumah sakit. Bukan karena mesin, tapi karena percakapan itu. Gak panjang, tapi nancep. Sejak hari itu, dokter Ana jadi lebih terbuka. Kadang dia cerita soal masa lalunya, tentang pernikahannya yang dingin, suaminya yang lebih sibuk urus saham daripada rumah tangga, dan bagaimana dia akhirnya memilih bercerai karena lelah pura-pura bahagia. Aku sempat takut, gak bakal bisa percaya lagi sama laki-laki. Katanya, waktu kami duduk di taman belakang. Tapi sekarang, tanyaku. Dia menatapku. Sekarang aku mulai percaya, tapi pelan-pelan. Aku gak nanya siapa yang bikin dia percaya, tapi dalam hati aku pengen berharap semoga itu aku. Walaupun begitu, gosip gak berhenti. Ada saja yang komentar. Bahkan Pak George dari bagian keuangan, yang biasanya cuek, sempat nyeletuk pas aku antar dokumen ke kantornya. Wah, sekarang asistennya ibu direktur udah naik kasta ya. Gak lama, lagi bisa jadi manajer. Aku senyum aja. Gak mau ribut, tapi lama-lama capek juga. Akhirnya aku samperin dokter Ana di kantornya. Dok, maaf ya, kalau karena saya, ibu jadi bahan omongan. Dia narik napas panjang. Hasan, saya hidup bukan buat bikin semua orang senang. Saya kerja di sini, bukan untuk mereka yang suka bisik-bisik, tapi untuk pasien yang butuh. Dan saya percaya, kamu juga kerja karena kamu niat bantu, bukan cari panggung. Aku gak kuat nahan senyum. Iya dok, saya kerja karena memang harus kerja. Kalau nggak kerja, saya nggak bisa beli mie instan. Kami ketawa bareng Hasan, katanya, sambil berdiri dari kursi. Kalau orang lain bisa buat kamu ragu sama dirimu sendiri, itu tandanya mereka nggak pantas ada di sekitarmu. Hari itu, aku pulang dengan pikiran penuh. Di jalan, aku lihat bayangan diriku di kaca bus. Pakaian seragam biru, sepatu usang, ransel kecil di punggung.
Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa tinggi. Bukan karena aku berubah, tapi karena ada seseorang yang melihat aku bukan dari seragamku, tapi dari niatku. Dan mungkin, perlahan, aku mulai jatuh cinta. Hari itu, aku masuk pagi. Suasana rumah sakit masih tenang. Belum terlalu ramai. Matahari belum naik tinggi. Dan kopi kantin rumah sakit belum terlalu pahit. Tapi entah kenapa, pagi itu rasanya berbeda. Ada aneh yang nyangkut di dada. Campuran deg-degan dan senang. Seperti orang yang nunggu hasil undian, padahal nggak pernah beli kupon. Aku sedang nyusun kotak obat di ruang logistik saat Suster Wendy datang buru-buru. Hasan, kamu dipanggil dokter. Ana, cepat ke ruang IGD. Ada pasien darurat. Langsung aku beresin semuanya dan lari ke IGD. Sampai di sana, suasananya udah sibuk. Seorang anak kecil dibopong ibunya, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Dari mulutnya keluar suara kayak orang tersedak. Dokter Ana berdiri di depan, siap dengan alat. Perawat lain ikut bantu. Aku berdiri di sisi ranjang, gak tahu harus ngapain. Tapi dokter Ana lihat aku, lalu teriak, "Hasan, ambilkan tabung oksigen portable sekarang." Tanpa pikir panjang, aku lari ke gudang, ambil tabung, balik lagi sambil ngos-ngosan. Dokter Ana pasang alat bantu napas, lalu tekan dada si anak kecil perlahan. 3 menit, yang rasanya panjang banget. Tapi akhirnya, napas si bocah mulai normal. Ibunya menangis pelan sambil peluk anaknya. Aku berdiri diam, tubuh masih gemetar. Baru kali ini aku lihat situasi yang segenting itu dari jarak. Cekak, jantungku rasanya mau copot. Setelah semua tenang, dokter Ana nyamperin aku. "Terima kasih Hasan. Kalau tadi kamu lambat, mungkin akan lain ceritanya." Aku cuma bisa angguk, keringat belum berhenti netes. Tapi di balik rasa panik itu, aku merasa dihargai. Bukan cuma sebagai karyawan biasa, tapi sebagai bagian penting dari tim. Setelah semua selesai, dokter Ana ngajak aku duduk di ruangannya. "Kamu tahu, tadi aku sempat ragu, tapi pas lihat kamu di sana, aku tahu kamu bisa diandalkan." Aku gerah kepala. "Saya cuma lari dan ambil tabung oksigen, dok. Itu aja." Dia tersenyum. "Tapi kamu lari tepat waktu. Kadang, yang kecil bisa jadi besar kalau dilakukan di saat yang pas." Kami diam sebentar. Lalu aku melihat ada satu suntikan di mejanya. Ukurannya gede, seperti yang biasa dipakai di UGD. "Dok, suntikan ini kayaknya mirip yang waktu itu." Dia ketawa. "Kamu masih ingat ya?" Aku ikut ketawa. Cemana bisa lupa. Itu momen paling bikin deg-degan sepanjang hidup saya. Dia pandang aku lama. Lalu dia bilang pelan, "Hasan, kamu tahu nggak, sejak kejadian itu, aku mulai merasa ada yang berubah dalam diriku." Aku berhenti ketawa. Diam. Jantungku mulai ngebut. "Maksudnya dok, sejak malam kamu nolong aku di kamar mandi, lalu cara kamu selalu bikin aku tertawa." Aku mulai sadar, mungkin selama ini, aku terlalu lama sendiri. Terlalu lama hidup dengan rasa curiga. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Padahal nggak lagi bawa apa-apa dok. Saya ini cuma orang biasa, gak punya banyak. Bahkan kadang makan siang aja, numpang nasi sisa kantin, dan itu yang bikin aku nyaman. Katanya, "Kamu gak pernah berpura-pura, kamu gak pernah mencoba jadi siapa-siapa, kamu cuma Hasan." Dan itu cukup. Aku gak tahu harus jawab apa, tapi tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Semua tawa, semua percakapan, semua momen kecil itu, ternyata pelan-pelan membangun sesuatu di antara kami. Bukan cuma rasa nyaman, tapi juga perasaan yang lebih dari itu. Tapi di tengah momen hangat itu, pintu ruangannya diketuk. Seorang pria berjas masuk. Ternyata dia manajer HR rumah sakit. "Maaf mengganggu, ada rapat mendadak. Dokter Ana, masalah kebijakan baru." Wajah dokter Ana berubah serius. Dia berdiri. "Baik, saya akan segera ke sana." Dia menatapku sebentar. "Kita lanjut nanti ya Hasan." Aku angguk pelan. Dia pergi. Dan aku duduk sendiri di ruangan itu. Pandanganku jatuh ke suntikan besar di meja. Aku pegang pelan, lalu tersenyum sendiri. Siapa sangka, sebuah jarum suntik bisa jadi saksi awal. Hubungan yang gak masuk akal ini, dari luar,
Mungkin kami terlihat nggak cocok. Aku cuma TKI. Kerja bantu-bantu. Dia dokter. Janda. Pemilik rumah sakit. Tapi di ruang steril itu, di antara selang infus dan tumpukan kapas, aku tahu perasaan ini tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Dan mungkin hati juga bekerja seperti chicken. Kalau disuntikkan di tempat yang pas, meski ujungnya tumpul, tetap bisa menyembuhkan. Sudah seminggu sejak dokter Anna bicara soal perasaannya. Tapi setelah hari itu, kami tidak sempat ngobrol panjang lagi. Dia sibuk rapat, keliling ruang rawat, dan menangani pasien. Aku juga balik ke ritme kerja biasa. Enggongkit alat, bantu suster, kadang bersihin tumpahan obat kalau pasien panik. Tapi setiap aku lihat dia lewat lorong, hatiku kayak digigit pelan. Ada getaran kecil yang gak bisa dijelaskan. Lucunya, aku malah jadi grogi kalau ketemu. Dulu ngobrol lancar, sekarang malah kikuk. Seringkali cuma bisa senyum bodoh sambil pegang clipboard kosong biar kelihatan sibuk. Hari itu rumah sakit lagi ramai. Ada pasien yang harus segera dioperasi. Tapi ruang operasi satunya belum dibersihkan. Perawat kekurangan staf. Aku ditarik buat bantu bersihin meja operasi, ganti tirai steril, dan siapkan alat. Aku kerjakan cepat, karena katanya pasien sudah diantar dari IGD. Baru aja aku beresin meja dan cek semua peralatan, Dokter Anna masuk dengan pakaian bedah lengkap. Wajahnya serius, tapi begitu lihat aku, senyum kecilnya muncul. Kamu bantu di sini juga sekarang? Iya dok, lagi nambah jam terbang. Siapa tahu bisa jadi kepala logistik. Jawabku setengah bercanda. Dia tertawa pelan. Kamu ini selalu bisa nyelipin lelucon di waktu sempit. Kami mulai kerja tanpa banyak bicara. Tanganku bantu buka alat steril satu persatu. Dia cek ulang semua. Gerakannya tenang dan teliti. Aku selalu kagum tiap lihat dia kerja. Fokusnya nggak main-main. Beda jauh dari aku yang gampang kaget kalau lihat tikus lari. Pasien masuk, seorang pria tua, wajahnya pucat, napas pendek. Dokter Anna mulai kasih instruksi ke tim. Aku mundur ke dinding. Gak ikut campur, tapi aku tetap perhatiin. Ada sesuatu yang tenang saat melihat dia memimpin. Seperti melihat seorang kapten kapal di tengah badai. Operasi berjalan lancar. 1 jam lebih sedikit. Setelah semua selesai, pasien dibawa keluar. Tim perlahan bubar. Aku masih berdiri di ujung ruangan. Badanku pegal, tapi hati ringan. Dokter Anna lepas sarung tangan, lalu menoleh ke arahku. Mau ikut ke rumah sebentar? Aku kaget. Rumah dok? Ya Rama, aku butuh bantu bersihin kompor. Kompornya nyala terus, tapi apinya kecil. Kamu bisa lihat kan? Aku hampir ketawa. Seorang dokter jenius yang bisa bedah jantung, tapi nyerah sama kompor gas. Kami naik mobil dia. Sepanjang jalan hening, tapi nyaman. Rumahnya besar, bersih, dan terasa sepi. Gak banyak foto di dinding, hanya satu bingkai kecil di rak dekat tangga. Foto dia dengan seekor anjing golden retriever. Namanya Max. Sudah meninggal 3 tahun lalu. Katanya saat sadar aku memandangi foto itu. Aku mengangguk. Anjing yang baik kelihatannya. Dia tersenyum. Lebih setia dari manusia. Call me cadaver. Benar saja. Kompornya menyala tapi apinya kecil. Aku jongkok, buka bawah kompor, cek regulator. Cuma sumbatan kecil. Aku bersihin, pasang lagi, dan nyalakan. Api langsung menyala besar. Wah, kamu penyelamat, katanya sambil tertawa. Cuma sumbatan kotor aja dok. Sama kayak hidup, kadang masalahnya kecil, tapi bikin semua jadi gak jalan. Dia menatap aku lama, lalu tanpa aba-aba, dia bilang, kamu tahu Hasan, aku gak butuh seseorang yang sempurna. Aku cuma butuh seseorang yang tahu cara nyalakan api lagi saat hidupku terasa padam. Aku diam, tangan masih kotor minyak, tapi dada hangat. Kalau itu maksudnya saya dok, saya gak bisa janji apa-apa, tapi saya bisa janji satu hal. Apa? Saya akan terus nyalain api itu, meskipun harus tiup pelan-pelan setiap hari. Dia tersenyum, lalu mendekat. Tangannya bersihkan noda di pipiku, dengan tisu. Dapur, gak romantis seperti di film. Tapi justru karena itu rasanya nyata. Malam itu kami makan mie instan berdua. Aku masak, dia bantu ngeracik sambal. Kami duduk di meja makan besar, tapi makannya berdua di sisi yang sama.
Aku lupa rasanya makan sederhana begini, katanya. Saya juga lupa rasanya makan sambil ditatap bos, balasku. Kami tertawa, tawa yang bukan sekadar lucu, tapi penuh rasa syukur. Bahwa di balik meja operasi dan kompor gas, cinta bisa tumbuh. Satu langkah kecil, satu percakapan ringan, satu api kecil yang nyala di tengah dapur sunyi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku yakin, mungkin aku memang gak punya apa-apa. Tapi untuk dia, aku punya cukup, sebuah hati yang bisa bikin dia tertawa. Dan sebatang korek kecil, buat nyalain ulang hidup yang sempat padam. Sudah hampir 3 minggu sejak aku pertama kali duduk di dapur rumah dokter Ana. Sejak malam itu, kami jadi makin sering menghabiskan waktu bareng. Kadang cuman ngobrol di taman belakang rumah sakit, kadang makan malam bareng di apartemenku yang sempit. Kadang cuma duduk diam di ruang administrasi sambil dengerin suara AC bocor. Semua berjalan pelan, tapi nyaman. Gak ada janji-janji manis, gak ada kata-kata cinta. Tapi kami tahu, kami saling menyayangi. Hari itu, aku sengaja datang lebih sore ke rumah Ana. Aku bawa martabak manis 2 rasa dari toko langganan, separuh coklat, separuh keju. Aku tahu dia suka yang keju, jadi aku biarkan dia ambil bagian itu duluan. Saat aku sampai, Ana lagi duduk di teras rumah. Rambutnya diikat longgar, bajunya kasual tanpa makeup. Tapi buatku, dia tetap terlihat seperti wanita paling cantik sedunia. Matanya langsung berbinar waktu lihat kotak martabak di tanganku. Kamu bawa apa? Cinta dalam bentuk karbohidrat, jawabku sambil senyum. Kami duduk berdampingan. Aku sobek 1 potong, kasih ke dia. Dia makan pelan sambil nyengir. Ini martabak paling enak yang pernah aku makan, katanya. Padahal gak aku masak sendiri loh, sahutku. Kami tertawa pelan, sampai tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar rumah. Mobil mewah, platnya custom, bunyinya halus tapi mencolok. Dari dalam keluar seorang pria tinggi besar, jas rapi, rambut licin, dan muka yang kelihatan terlalu sering menang sendiri. Aku berdiri pelan, Ana ikut berdiri. Wajahnya langsung berubah. Kenapa dia datang ke sini? Bisikku. Ana gak jawab, dia melangkah turun dari teras. Pria itu mendekat tanpa basa-basi. Briana, kita perlu bicara, katanya langsung. Dari caranya bicara, aku langsung tahu siapa dia. Mantan suami Ana, namanya Robert, CEO perusahaan teknologi medis, mantan orang penting di hidup Ana. Dan dari yang pernah diceritakan, penyebab utama kenapa Ana memilih bercerai. Gak ada yang perlu dibicarakan, Rob, jawab Ana tegas. Aku cuma ingin bicara sebentar, aku gak akan lama. Ini rumahku. Kamu datang tanpa izin, aku gak akan masuk. Tapi aku mau bicara. Sekarang, aku berdiri di belakang Ana. Gak tahu harus apa, mau ikut campur. Tapi ini urusan masa lalu, mau diam aja. Tapi, aku gak suka lihat wajah sombong itu berdiri terlalu dekat. Akhirnya, Ana mengangguk, lalu berjalan ke sisi pagar bersamanya. Mereka bicara pelan. Aku gak dengar jelas, tapi dari gestur tubuh Robert, kelihatan kalau dia lagi coba membayuk. Kadang dia angkat tangan, kadang dia menunjuk ke mobilnya. Ana balas dengan gerakan kepala pelan dan tangan yang tetap menyilang di dada. 5 menit berlalu. Ana balik ke arahku. Wajahnya tegas, tapi sedikit lelah. Dia kuma datang buat ngajak aku balikan. Katanya dia berubah. Aku gak langsung jawab. Kamu percaya dia berubah? Ana geleng. Orang yang benar-benar berubah gak datang dengan mobil mahal buat pamer. Dia datang dengan hati yang jujur, dan aku gak lihat itu di matanya. Aku senyum kecil. Kalau gitu, martabaknya masih hangat nih. Kita habiskan aja sebelum dia berubah pikiran dan balik lagi. Kami duduk lagi. Tapi sejak itu, aku tahu satu hal. Hidup dengan seseorang bukan cuma soal rasa nyaman, tapi juga soal masa lalu yang harus dihadapi. 2 hari kemudian, gosip mulai beredar lagi di rumah sakit. Ada yang bilang mantan suami Ana datang buat rebut kepemilikan saham rumah sakit. Ada yang bilang Ana bakal keluar dari direktur utama. Bahkan ada yang bilang aku cuma dipakai buat bikin Robert cemburu.
Aku dengar semuanya, tapi aku pilih diam. Sampai suatu malam, aku duduk sendiri di taman belakang rumah sakit. Anna nyamperin dengan wajah lelah. Dia duduk di bangku sebelahku, lalu berkata, "Hasan, kamu kuat kan?" Aku menoleh. Kuat soal apa? Soal semua ini, soal gosip, tekanan, masa laluku. Bahkan kalau nanti aku nggak lagi punya jabatan. Aku pegang tangannya pelan. "Dok, waktu saya datang ke negara ini, saya cuma bawa ransel 1 biji dan sandal jepit. Saya kerja dari nol. Bukan buat cari jabatan, tapi buat cari harga diri." Aku tatap matanya. "Kamu bisa kehilangan segalanya, tapi kamu gak akan pernah kehilangan saya. Karena saya bukan datang buat ikut senang-senangnya. Saya datang buat temani kamu di susahnya juga." Dia terdiam lama, lalu pelan-pelan bersandar di bahuku. Malam itu, kami duduk lama. Martabak di tangan udah dingin, tapi rasa hangat di hati tetap tinggal. Dan mungkin, inilah ujian pertama dalam hubungan kami. Bukan soal perasaan, tapi soal keteguhan. Bahwa cinta yang kuat gak hanya tumbuh di momen lucu atau manis, tapi juga di tengah badai. Saat kita tetap duduk di tempat yang sama, meski semua orang lain sudah berdiri dan pergi. Hari itu shift malamku dimulai lebih awal. Seorang perawat izin pulang karena anaknya sakit, jadi aku diminta gantikan jaga logistik sampai subuh. Aku gak keberatan, malah senang. Kadang malam justru jadi waktu paling tenang buat mikir. Rumah sakit kalau malam beda rasanya. Gak ada suara ribut pasien. Lorong-lorong sepi, lampu redup, aroma antiseptik lebih tajam. Kadang cuma terdengar suara mesin infus atau roda troli lewat pelan. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 3 pagi. Aku duduk sendirian di ruang istirahat pegawai sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Kopi sachet yang dibikin buru-buru, pahitnya gak main-main. Tapi di jam segini, itu lebih berguna dari segelas anggur. Pintu ruang istirahat tiba-tiba terbuka, dan di luar dugaan, yang masuk adalah Dokter Anna. Dia pakai jas putih yang agak kusut, rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya lelah. "Dok?" tanyaku pelan. Dia tersenyum kecil. "Aku butuh kopi. Nggak bisa tidur." Aku sodorkan gelas satuku, masih hangat, tapi pahit. Dia duduk di kursi seberangku, lalu ambil gelas itu tanpa ragu. "Minum sedikit." "Pahit banget," katanya sambil meringis. "Tapi ampuh," jawabku. Kami diam sebentar, hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu dia berkata, "Kamu pernah nggak merasa takut kehilangan sesuatu yang belum pernah benar-benar kamu miliki?" Aku pikir sebentar. Pernah, waktu kecil, saya suka main layangan. Ada satu layangan warna biru muda. Saya kejar terus, tapi nggak pernah bisa tangkap. Setiap hari saya ke lapangan, berharap dia nyangkut di pohon, tapi selalu gagal. Sampai satu hari, layangan itu hilang, dan saya sedih. Bukan karena kehilangan, tapi karena saya nggak punya alasan buat berharap lagi. Anna tersenyum. Itu cerita sedih yang terdengar lucu. Kenyataannya memang begitu, Dok. Lucu dan sedih. Sering duduk di meja yang sama. Dia menatapku lama. Matanya merah, bukan karena kurang tidur saja, tapi seperti habis menangis. Aku nggak tanya, tapi dia mulai cerita sendiri. Tadi siang Robert datang lagi ke rumah sakit. Dia bawa pengacara, minta bagi saham. Katanya dia masih punya hak, karena dulu dia ikut bangun rumah sakit ini. Aku duduk tegak. Terus gimana? Aku sudah konsultasi sama tim hukum. Dia memang punya celah. Kalau dia serius, dia bisa paksa. Aku keluar dari posisi direktur. Aku menarik napas panjang. "Lalu, kamu mau nyerah?" Dia geleng. "Enggak, tapi aku juga nggak bisa perang terus. Aku capek, aku kerja siang malam. Bukan buat rebutan jabatan, tapi dia selalu datang dan tarik. Aku balik ke masa lalu. Aku berdiri, ambil gelas kosong, dan tuang sisa kopi dari termos. Kali ini, aku kasih 1 sendok gula. Nih, kopi manis sedikit. Biar kamu tahu, gak semua hal di hidup harus terasa pahit terus." Dia tertawa pelan. "Kalau kamu gak ada, mungkin aku udah tumbang." Aku duduk lagi. "Kalau saya gak ketemu kamu, mungkin saya masih sibuk mikirin kapan bisa punya sawah sendiri." Dia tertawa lagi, tapi di tengah tawa itu, ada sesuatu yang mengendap.
Aku bisa rasakan. Hati kami makin dekat, tapi juga makin banyak beban. Kamu tahu Hasan, kadang aku iri sama kamu. Katanya tiba-tiba. Aku bingung. Iri soal apa? Kamu bebas, gak ada yang tarik-tarik masa lalumu. Gak ada yang maksa kamu jadi versi terbaik dari dirimu setiap waktu. Kamu bisa tertawa tanpa harus pikir reputasi, bisa kerja dengan ikhlas tanpa harus mikir citra. Aku menatapnya. Saya iri juga sama kamu, Dok. Kamu bisa bantu banyak orang, bisa selamatkan nyawa, bisa berdiri tegak meski semua orang menatap sinis. Dia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Berarti kita impas ya? Iya. Sama-sama iri. Tapi tetap sama-sama duduk di ruangan ini, sambil minum kopi jam 3 pagi. Suasana jadi tenang, tapi tidak kaku. Ada keheningan yang menyenangkan. Rasanya seperti rumah. Bukan gedung, bukan apartemen, tapi rumah. Karena rumah itu soal perasaan, bukan lokasi. Hasan, katanya lagi. Iya dok, kalau aku nanti benar-benar gak jadi direktur lagi, kamu masih mau duduk di sini di jam 3 pagi, minum kopi pahit sama aku. Aku lihat wajahnya. Matanya jujur, wajahnya polos, lelah tapi kuat. Aku angguk. Selama kamu masih punya kopi, saya akan selalu duduk di seberang. Dia senyum. Kalau gitu, kita bikin janji. Satu hari nanti, di masa depan, entah aku masih dokter atau bukan, entah kamu masih kerja di rumah sakit ini, atau udah punya sawah di kampung, kita tetap akan punya satu malam buat duduk bareng dan minum kopi. Aku angguk. Setuju. Tapi janji. Juga satu hal dok. Apa? Kalaupun hidup kita berubah 1000 arah, jangan pernah berubah jadi orang yang gak bisa ketawa. Dia mengulurkan tangan. Aku jabat pelan. Hangat. Lama. Rasanya lebih dari sekadar janji. Itu adalah pengakuan diam-diam bahwa kami berdua sudah saling memiliki tanpa perlu kata-kata. Dan malam itu, kopi tanpa gula jadi saksi bahwa cinta gak selalu lahir di pelukan. Kadang dia tumbuh dari percakapan jam 3 pagi di ruang istirahat rumah sakit dengan 2 cangkir, 1 harapan, dan hati yang sama-sama takut kehilangan. Pagi itu aku datang ke rumah sakit seperti biasa, bawa senyum, dan bawa bekal nasi uduk dari warung langganan di ujung jalan. Isinya sederhana, nasi, telur balado, tempe orek sambal kokeng, dan selembar daun pisang yang bikin aroma sarapan makin mantap. Aku duduk di ruang logistik, baru aja buka bungkus bekal, ketika suster kepala datang mendekat dengan ekspresi kaku. Hasan, kamu ke ruang manajemen sekarang. Aku berhenti kunyah. Kenapa, suster? Pak George yang minta. Katanya penting. Wajah suster itu seperti habis lihat hantu. Aku bungkus ulang nasi udukku, lalu berdiri dan jalan pelan ke ruang manajemen. Di sana sudah duduk Pak George, manajer SDM. Dia manusia yang mukanya selalu kelihatan kayak habis nahan kentut sejak 2010. Silakan duduk, katanya datar. Aku duduk. Dia sodorkan map kuning. Ini surat peringatan untuk kamu. Aku kaget. Surat peringatan? Salah saya apa, Pak? Sudah banyak laporan tentang kamu yang terlalu sering terlihat bersama Dokter Ana. Bahkan di luar jam kerja. Aku mencoba tenang. Itu bukan pelanggaran, Pak. Kami tidak melakukan hal yang tidak pantas. Masalahnya bukan itu. Kamu bukan siapa-siapa, tapi jadi pusat perhatian. Ini mengganggu lingkungan kerja. Apalagi posisi Dokter Ana sangat penting. Gak elok kalau seorang asisten logistik terlalu dekat dengan pimpinan. Aku nyaris tertawa, tapi ku tahan. Jadi saya dihukum karena dianggap terlalu sering duduk di meja yang lebih mahal dari posisi saya. Pak George diam, lalu berkata, kamu bisa saja dipindahkan ke bagian lain, gudang bawah, atau bahkan tidak, diperpanjang kontraknya. Aku berdiri, map kuning itu aku taruh pelan di meja. Terima kasih atas suratnya, Pak. Tapi saya cuma mau bilang satu hal. Saya datang ke sini bukan buat nyari gengsi. Saya kerja karena saya butuh hidup. Kalau dianggap ganggu, saya akan pergi dengan tenang. Aku keluar dari ruangan itu. Langkahku berat, tapi kepalaku tegak. Di lorong aku ketemu Ana. Dia langsung tahu ada yang tidak beres.
Hasan, kenapa mukamu kayak habis dicampur bubur merah? Aku angkat map kuning. Dapat surat cinta dari manajemen. Dia ambil map itu, buka, lalu diam. Matanya tajam. Ini gak masuk akal. Sudah biasa dok, dunia kerja itu kayak pasar. Yang teriak paling keras biasanya bukan yang jual barang bagus, tapi yang takut tokonya sepi. Ana tetap marah. Aku akan bicara sama mereka. Gak usah dok, biar saya yang hadapi. Saya sudah besar, sudah bisa bedain mana peringatan dan mana penghinaan. Kami duduk di taman belakang. Aku buka lagi bekal nasi uduk yang tadi gagal dinikmati. Aku sodorin 1 sendok ke dia. Makan dok, biar gak terlalu serius. Dia senyum kecil, lalu makan. Enak, katanya. Saya tahu, karena sambalnya bukan dari gosip, tapi dari cabai beneran. Kami makan sambil diam, tapi diam yang gak membebani, diam yang menenangkan. Setelah makan, Ana berkata, Hasan, kamu gak salah, tapi kalau aku yang tetap diam, aku yang salah. Maksudnya, aku biarkan mereka mengatur hidupku. Terlalu lama, mereka pikir jabatan itu bisa kendalikan perasaan orang. Padahal, hati manusia itu bukan bagian dari struktur organisasi. Aku gak ngerti sepenuhnya, tapi aku tahu arah ucapannya. Sore itu, Ana membuat pengumuman resmi ke Dewan Direksi bahwa dia akan tetap menjabat sebagai direktur, tapi semua staf harus dinilai berdasarkan kinerja, bukan gosip, dan bahwa kedekatannya dengan siapapun di luar jam kerja adalah urusan pribadi, selama tidak mengganggu pekerjaan. Aku tidak hadir dalam rapat itu, tapi kabarnya suasananya panas, dan 1-2 orang mulai keluar ruangan dengan wajah merah padam. Aku tetap kerja seperti biasa, tetap mengangkut stok obat, tetap bersihin ruangan. Tapi kali ini, aku merasa seperti punya tameng tak terlihat, Taman, yang dibentuk dari keberanian orang yang percaya padaku. Hari berlalu, gosip masih ada, tapi tak sekuat dulu. Dan yang menarik, beberapa suster mulai mendekat sambil senyum. Ada yang mulai ngobrol, ada yang kasih bekal tambahan, ada yang tiba-tiba bilang, Hasan, kamu hebat juga ya. Aku gak bangga, tapi juga gak minder. Aku cuma manusia biasa yang kebetulan punya 1 bekal istimewa. Sepiring nasi uduk, dan 1 hati yang gak gampang goyah. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen kecilku. Ana datang membawa 2 gelas teh. Kami duduk berdampingan. Gimana rasanya habis dimarahi sistem? Tanyanya. Seperti ayam goreng yang kelamaan di atas penggorengan. Gosong, tapi tetap bisa dimakan. Dia tertawa. Hasan, katanya pelan, aku gak tahu gimana hidupku ke depan. Tapi kalau kamu tetap mau jalan bareng, aku janji, aku gak akan biarkan kamu jalan sendirian lagi. Aku menatapnya. Kalau kamu masih mau makan nasi uduk bareng orang biasa, kayak saya juga gak akan kemana-mana. Dan di atas balkon sempit itu, kami saling diam, tapi tidak canggung. Karena diam itu penuh arti. Sebab cinta yang matang tidak butuh banyak kata. Cukup duduk berdampingan, secangkir teh, dan sepiring nasi uduk yang sudah dingin, tapi tetap bikin hangat. Hari itu rumah sakit punya acara besar. Namanya Charity Night. Semacam malam penggalangan dana untuk pasien-pasien kurang mampu. Semua dokter, perawat, staf, dan bahkan pasien yang sudah sembuh diundang hadir. Acara dibuat di aula utama lantai 2. Panggungnya dihias lampu kecil. Kursinya disusun rapi, dan semua orang berdandan lebih rapi dari biasanya, termasuk aku. Ini pertama kalinya aku pakai kemeja lengan panjang sejak datang ke Amerika. Celana hitam yang aku pakai juga hasil pinjam dari teman kos. Sepatu bekas, tapi mengkilap karena disemir pakai pisang. Aku masuk aula agak gugup. Semua orang terlihat beda. Malam itu, termasuk Dokter Ana. Dia datang dengan gaun sederhana warna biru tua. Rambut disanggul rapi, dan wajahnya, aduh, jangan ditanya. Wajah itu yang bikin aku lupa cara jalan. Untung gak salah langkah. Dia melambai ke arahku. Aku nyamperin sambil senyum kaku. Kamu rapi juga ternyata, katanya. Saya dipaksa penampilan, jawabku.
Dia tertawa pelan. Tenang aja, malam ini cuma buat senang-senang. Acara dibuka dengan sambutan dari Dewan Direksi. Lalu ada musik, pertunjukan stand-up komedi dari dokter magang, dan satu sesi yang paling ditunggu. Lelang amal. Tapi yang dilelang bukan barang, melainkan pengalaman. Misalnya, makan siang bareng dokter terkenal, kelas yoga privat dari suster ahli, bahkan ada paket bantu bersih gudang rumah sakit bersama aku. Entah kenapa nama aku masuk juga. Ketika giliran lelang paketku dibuka, host acara langsung bicara. Kita punya satu penawaran menarik. 1 hari kerja bareng Hasan, si pria logistik yang katanya bisa bikin tertawa. Bahkan waktu ngelipet kain, steril, semua tertawa. Aku berdiri malu-malu di depan panggung. Lalu lelang dimulai. Mulai dari $5. $5, teriak seseorang. 10, 15, 20. Lalu tiba-tiba ada suara lantang, $100. Semua menoleh, dan yang berdiri adalah Dokter Ana. Senyum liciknya muncul, semua orang bersorak. Aku bingung, Dok. Serius? Dia angguk, $100 buat sehari bareng kamu. Itu murah. Aku nyaris tenggelam di balik mikrofon, tapi dalam hati, tentu saja aku senang. Setelah acara selesai, kami duduk di bangku belakang aula, sambil bawa piring plastik berisi sisa makanan. Aku pegang donat, dia pegang salad. Makanan sisa pun terasa seperti buffet mahal. Kalau makannya bareng, orang yang disuka. Kamu tahu nggak, kenapa aku ikut lelang? Tanyanya tiba-tiba. Biar bantu donasi, jawabku nebak. Itu nomor 2. Yang pertama, karena aku gak mau orang lain yang habiskan waktu sama kamu. Aku kaget. Kenapa? Karena aku cemburu, dan itu mengganggu pikiranku. Aku menatapnya. Dok, kamu tahu gak keh? Saya juga cemburu waktu kamu duduk satu meja sama Dr. Richard. Yang gigi depannya putih banget itu. Ana tertawa sampai saladnya hampir tumpah. Kamu ini aneh. Saya memang bukan orang biasa. Jawabku sambil angkat donat seperti tos. Lalu kami diam sebentar. Hasan, kamu tahu, aku gak butuh lelaki yang punya segalanya. Tapi aku butuh yang bisa diajak ngobrol kayak gini. Yang bisa duduk di pojokan aula, makan sisa makanan, dan tetap bikin malamku jadi istimewa. Aku gerak kepala. Saya juga gak pernah mimpi bisa duduk sama direktur rumah sakit. Tapi kalau Tuhan ngasih rejeki, bentuknya kamu. Ya, saya terima dengan rasa syukur dan takut. Takut kenapa? Takut bangun. Dan ternyata semua ini mimpi. Dia pegang tanganku, kuat, hangat, dan tanpa kata-kata tambahan. Malam itu, cinta. Kami gak diumumkan lewat mikrofon atau sorotan lampu panggung, tapi lewat satu genggaman tangan, satu piring plastik, dan satu donat setengah dingin yang dibagi 2. Dan mungkin, cinta memang gak perlu megah. Cukup terasa nyata, cukup hadir saat dibutuhkan, dan cukup berani dilelang dengan harga $100. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena perasaan tidak enak di dada. Semalam, mimpi enak. Aku lihat ibu di kampung duduk sendiri di teras rumah. Wajahnya murung. Di tangan kirinya ada surat, tapi aku tidak bisa membaca isinya. Aku coba panggil, tapi suaraku tidak terdengar. Dan saat aku dekati, dia menghilang seperti kabut. Aku langsung duduk di kasur, ambil ponsel, dan menelpon adikku. Udah 5 kali panggilan sebelum dia angkat. Suaranya serak. Hasan, kita ada kabar buruk. Aku langsung diam. Nafasku seperti tertahan. Ibu jatuh dari tangga. Sekarang dirawat di rumah sakit daerah. Tulang pinggulnya retak. Aku tidak sanggup jawab. Tenggorokanku kering. Bagaimana keadaannya? Masih sadar. Tapi dokter bilang harus operasi secepatnya. Biayanya besar. Kita lagi usahakan pinjaman. Aku menelan ludah. Tolong kirim semua berkas dan tagihannya. Hari ini juga, setelah telepon ditutup, aku duduk lama. Di satu sisi, pekerjaan di sini sedang stabil. Gaji bulanan cukup. Hubunganku dengan Ana juga makin baik. Tapi di sisi lain, keluarga di kampung sedang runtuh. Dan aku tahu, aku harus memilih. Hari itu, aku kerja seperti biasa.
Tapi pikiranku kemana-mana. Setiap lihat pasien tua yang pakai kursi roda, bayangan ibuku muncul. Setiap dengar suara tangga troli, aku teringat langkah pelan ibu di rumah kami yang sempit. Sore hari, setelah semua tugas selesai, aku minta izin ketemu Ana. Kami duduk di ruang kecil, dekat taman belakang rumah sakit. Tempat biasa kami menghindar dari ributnya dunia. Aku harus pulang ke Indonesia, kataku pelan. Ana menoleh. Kenapa? Ada apa? Ibu jatuh, harus operasi, biayanya besar. Tapi lebih dari itu, aku ingin ada di sampingnya. Ana diam lama, lalu mengangguk pelan. Kapan kamu berangkat? Secepatnya, mungkin 2 hari lagi. Dia menarik napas dalam, wajahnya sulit dibaca, tapi aku tahu hatinya campur aduk. Hasan, aku bisa bantu soal biaya. Tapi kamu gak perlu pulang. Kalau itu soal uang, aku geleng. Ini bukan cuma soal uang, Dok. Ini soal hadir. Saya cuma punya satu ibu, dan dia sudah banyak diam dan berkorban seumur hidupnya. Ana menatapku. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada emosi berlebihan. Hanya tatapan yang mengerti. Saya nggak tahu kapan kembali. Mungkin 2 minggu, mungkin 2 bulan, atau lebih. Dia tersenyum kecil. Saya akan tunggu. Aku pegang tangannya. Hangat. Kalau kamu berubah pikiran, saya tidak akan marah. Tapi saya nggak akan berubah pikiran, balasnya. Kamu pulang bukan untuk lari, tapi untuk pulang ke akar. Dan orang yang punya akar kuat pasti akan kembali. Hari keberangkatanku datang cepat. Semua seperti dipercepat waktu. Aku serahkan semua tugas ke staf lain. Surat izin sudah disetujui, tiket sudah di tangan. Ana mengantarku sampai bandara. Kami tidak banyak bicara. Di ruang tunggu, kami duduk berdampingan. Tangannya menggenggam tanganku, erat tapi tenang. Aku janji akan terus kirim kabar, kataku. Dia angguk. Kalau ada yang berubah di sini, kamu boleh marah. Dia tersenyum. Yang berubah mungkin hanya musim, tapi rasa ini tidak. Panggilan boarding terdengar. Aku berdiri. Terima kasih untuk segalanya. Dia berdiri juga, menatapku, lalu pelan-pelan memelukku. Bukan pelukan penuh drama, tapi pelukan yang dalam, hangat, dan berat untuk dilepaskan. Aku melangkah masuk ke gate, tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku tahu ada hal yang lebih penting menunggu di ujung perjalanan. Seorang ibu yang sedang sakit, dan masa lalu yang harus aku rawat dengan kedua tangan sendiri. Dan dalam hati, aku tahu kalau aku kembali nanti, semuanya akan berbeda, entah lebih baik atau lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lari. Aku pulang karena cinta. Dimanapun tumbuhnya, tetap butuh akar, dan aku kembali menanamnya di tanah kelahiran. 3 bulan aku di kampung halaman. Udara di sini terasa lebih lengket, tapi lebih jujur. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada alarm shift malam, tapi ada suara ayam tetangga. Ada bunyi panci dari dapur ibu, dan ada sunyi yang menenangkan. Ibu akhirnya menjalani operasi dengan lancar. Biaya rumah sakit kami tutupi dari hasil patungan keluarga dan sebagian dari tabungan pribadiku. Ana juga sempat kirim uang, walaupun aku sempat ragu menerimanya. Tapi dia cuma bilang, ini bukan bantuan, ini bagian dari aku. Selama di kampung, aku coba balas semua waktu yang dulu aku tinggalkan. Tiap pagi suapin ibu makan bubur. Siangnya duduk di teras sambil cerita masa kecil. Malamnya bantu mencuci piring dan bersihkan halaman. Rasanya seperti jadi anak laki-laki yang benar-benar pulang. Dan dalam hening itu, aku sadar aku butuh kembali. Tapi juga aku gak bisa tinggal terlalu lama di sini. Ibu suatu malam bilang, kalau hatimu sudah ditambatkan di negeri orang, jangan takut. Pergilah. Ibu sudah cukup bahagia kamu pulang kali ini. Aku diam lama, lalu cium tangan ibu. Doakan, saya kuat bu. Ibu senyum. Kamu anak saya, pasti kuat. Hari aku kembali ke Amerika. Bandara terasa lebih asing, bukan karena tempatnya berubah,
Tapi karena aku datang bukan lagi sebagai TKI polos yang canggung, tapi sebagai pria yang tahu persis siapa yang ingin dia perjuangkan. Setelah belasan jam penerbangan, aku sampai di apartemen kecilku. Masih sempit, masih sumpek, tapi ada perasaan damai yang tidak aku temukan sebelumnya. Besoknya aku langsung ke rumah sakit. Semuanya tampak normal. Lorongnya masih sepi, kantin masih jual kopi terlalu pahit, dan suster kepala masih menyapa dengan nada galak. Tapi yang aku cari belum terlihat. Ana ada di ruangannya? Tanyaku ke resepsionis. Maksudnya, Dr. Brianna, sudah seminggu ini cuti, Mas. Katanya keluar kota. Aku terdiam, jantungku sempat turun. Tapi aku tahu, Ana bukan tipe yang pergi tanpa jejak. Dan benar saja, di laci ruang logistik tempat biasa aku kerja, ada amplop kecil. Di atasnya tertulis namaku dengan huruf miring yang aku kenal baik. Isinya hanya satu kalimat, ditulis tangan. Kalau kamu pulang dan masih punya niat serius, temui aku di taman belakang jam 5 sore. Bawa satu hal yang paling kamu percaya. Jam dinding menunjukkan pukul 4. Aku mandi, ganti baju, dan isi tas kecil dengan satu benda. Sendok nasi uduk dari plastik, bandek. Tapi itu benda pertama yang kami bagi dengan rasa. Jam 5 kurang 10 menit, aku sudah duduk di bangku taman belakang rumah sakit. Hujan gerimis turun, tapi tidak deras. Aku duduk sambil menatap langit. Lalu 5 menit kemudian, suara langkah sepatu datang dari arah kanan. Pelan, teratur. Ana datang dengan payung bening. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya tampak lebih segar dari terakhir kali aku lihat. Selamat datang kembali, katanya. Selamat datang juga buat saya, jawabku. Dia duduk di sebelahku. Payung dipegangnya tepat di tengah kami. Tidak sepenuhnya melindungi, tapi cukup untuk merasa hangat. Kamu bawa sesuatu? Tanyanya. Aku angguk dan keluarkan sendok plastik dari tas kecilku. Ini hal paling saya percaya. Dia tertawa kecil. Kenapa sendok nasi uduk? Karena dari sinilah semuanya mulai. Kita jadi dekat bukan dari hadiah mahal, tapi dari nasi uduk dan sendok plastik ini. Dia menatapku dalam. Aku sudah pikirkan banyak hal, Hasan. Termasuk resiko kalau hubungan kita diteruskan. Aku juga. Tapi aku gak takut. Karina head up. Ini terlalu singkat untuk nunda-nanda kebahagiaan. Aku menatap matanya, lalu menarik napas. Saya gak punya cincin mahal, gak punya rumah besar, tapi saya punya niat, punya hati, dan punya keberanian buat bilang hari ini, maukah kamu nikah sama saya? Ana tidak langsung jawab, tapi matanya basah. Dia letakkan tangan di atas tanganku. Kalau kamu janji akan tetap jadi Hasan yang suka bercanda, meskipun nanti rambutmu putih, aku mau. Aku tertawa. Kalau kamu janji tetap mau makan nasi uduk dengan sendok plastik, bahkan saat kita punya sendok perak, saya juga mau. Kami saling tertawa. Payung tetap terbuka, hujan masih gerimis. Tapi dunia seperti diam, seolah waktu sengaja berhenti, agar kami bisa menikmati momen ini lebih lama. 3 bulan kemudian, kami menikah. Acara sederhana, di ruang aula rumah sakit, yang dulu jadi tempat lelang amal. Semua staf hadir, termasuk suster galak, yang akhirnya senyum dan kasih pelukan. Pernikahan kami tidak mewah, tapi setiap detiknya terasa mahal. Dan hari itu, aku sadar, cinta bukan soal siapa kamu dulu, tapi soal siapa yang tetap memilih tinggal saat kamu jatuh. Aku bukan siapa-siapa, cuma TKI biasa. Tapi, aku punya satu hal yang bisa dibanggakan. Gaji besar. Tapi istri yang memilihku, meski tahu aku tidak sempurna. Dan di hari itu, aku menatap langit, mengucap dalam hati, terima kasih Tuhan, sudah mempertemukan aku dengan wanita yang mau tertawa bersama dalam segala hujan.